Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Haha. PDIP ya, ini tepatnya Guntur Romli itu 1000 klarifikasi sana sini ya. Pasalnya apa? Tim dari Pak Jokowi, warga masyarakat yang tergabung dalam pecinta Jokowi itu mau melaporkan Deddy Sitorus ke MKD dan juga Bareskrim. Alhasil di TV sana TV sini itu Guntur Romli sibuk klarifikasi. Ya itulah akibatnya terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Dan juga nih ya yang tak kalah menarik, ini warga masyarakat ini pada geram. Kok bisa-bisanya Deddy Sitorus bisa berucap seperti itu gitu loh ya. Dan warga masyarakat itu pun juga berharap supaya Deddy Sitorus itu dipolisikan. Supaya apa? Supaya ada efek jera dan tidak semena-mena lagi menyerang pribadi seseorang gitu loh ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Siapa yang mau dilaporin? Ya, Deddy Sitorus atas pernyataannya terkait dengan di tanggal 14 Desember yang lalu. Ini berarti betul Pak Jokowi marah dong lewat Anda kemudian melaporkan. Yang pasti kami sangat marah. Gitu loh. Kami sangat marah karena begini ya. Kalau misalnya namanya Pak Jokowi itu buruk, nama kami juga secara organisasi kan juga buruk juga. Jadi standingnya jelas itu. Nah, bahwa memang kami ingin melaporkan besok ke Bareskrim Mabes Polri maupun ke MKD, tentu dengan kajian yang mendalam. Apa yang akan kita laporkan, tunggu besok. Itu satu. Yang kedua, kenapa kami laporkan? Karena memang ini sudah berkali-kali serangan-serangan ini yang menurut kami sudah tidak lagi bisa dibiarkan dan tidak bisa lagi dibenarkan. Jadi harus memang ada langkah-langkah yang jauh lebih tegas. Saya rasa itu. Kita mau klarifikasi dulu, Mas Eman, ya, biar nggak rame. Ya, silakan. Jadi ini kan memang dari pernyataannya Bang Deddy Sitorus, ya. Kemudian yang kita tonton tadi juga Pak Jokowi bereaksi, dan menurut kami itu reaksinya berlebihan sebelum mengecek apa yang disebut dengan pernyataannya Bang Deddy Sitorus. Soal utusan itu, Bang Deddy Sitorus tidak pernah bilang bahwa Jokowi mengirim utusan atau itu utusannya Jokowi. Karena kalau kalimat itu yang keluar ada konsekuensi hukum di situ. Tapi yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus adalah pada tanggal 14 ada utusan yang datang dan pesannya adalah sekjen itu harus mundur dari jabatannya Mas Hasto atau dia akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku. Oke. Yang kedua, Jokowi jangan dipecat. Itu tanggal 14 Desember ya, 2024. Ya. 2024. Oke. Terus yang ketiga, ada 9 dari kader PDI Perjuangan yang menjadi target. Jadi sampai di sini kita clear dulu nih. Tidak ada sebut Jokowi ngirim utusan atau utusan Jokowi, tapi ada utusan yang 3 pesannya seperti itu. Saya rakyat ya, Deddy ya, saya rakyat seperti Anda ya. Apa mau Anda diseret ke penjara seperti Hasto ya, anggota PDIP ya? Mau. Kalian mau menyeret Bapak Jokowi, katanya Bapak Jokowi diseret. Yang menyeret itu siapa? Namanya siapa? Utusan siapa? Ya, arahan siapa? Coba jelaskan. Jangan cuma beromon-omon, nanti di media sidang kamu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menjawab, ditanya oleh jaksa nanti, ya. Ini sudah viral loh, tahu saya katakan di sini ya. Kalau Bapak Jokowi tersandung kasus selama 10 tahun sudah masuk penjara dari situ, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada yang bisa memasukkan Bapak Jokowi ke penjara, kan nggak ada kan? Itu tandanya Bapak Jokowi itu bersih. Ya, cuma kalian saja sebagai anggota partai PDIP itu yang nggak betul, selalu mengambing hitamkan Bapak Jokowi, selalu menyalahkan Jokowi. Ya, Bapak Jokowi sudah lepas dari partai PDIP, tapi kalian selalu menyalahkan Bapak Jokowi, kan nggak logik. Nah, saya sebagai rakyat pribadi akan menyeret Anda ke media, ke penjara nanti Deddy, ya. Jangan berbuat andai-andai. Jika kamu ingin menyeret Bapak Jokowi, silakan. Tapi sebutkan siapa orang yang menyeret dari dalang semuanya itu. Anda harus paham ya. Masyarakat Indonesia sudah pintar, bukan bodoh lagi. Ya.
Mbak Puan itu sedang mengatakan, udahlah kita jangan saling serang, kita jalani aja pengadilan ini secara sebaik-baiknya. Apakah itu berarti di PDIP ada perpecahan? Saya duga keras ada kelompok yang ingin agar semua berjalan dengan tertib, dengan baik, dan itu adalah orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya Mbak Puan. Tapi barangkali ada kubu lain yang bawaannya si kami ini nih adalah konfrontatif. Itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Udah. Ini manusia ini sama aja ya kelompoknya ya. Tukang framing semua. Kalau memang tanggal 9 Desember ada utusan yang datang dan memiliki kapasitas yang luar biasa, kenapa enggak disebutin aja namanya, woi. Mirip lo kayak Hasto, 11-12 semua. Bisanya framing, bisanya hoax, menggiring. Ya. Cuma untungnya masyarakat udah banyak yang enggak percaya. Ya. Mirip sama Hasto. Hasto bilang, "Saya akan membuka dokumen." Ya, yang disimpan di Rusia sama mana sampai sekarang kita tunggu-tunggu nggak keluar tuh beritanya, malah Pak Prabowo ya kan pelan-pelan ngebongkar-bongkarin tuh kasus-kasus besar. Riza Khalid aja dilawan mana. Jadi pantas kita sebut kalian tuh tim framing ya, tim hoax ya kan. Makanya itu ini saya yakin secara pribadi ya, di dalam tubuh PDIP sendiri banyak yang nggak setuju sama orang-orang model-model dia ini, Deddy Sitorus, Hasto, yang memang justru memecah, yang justru menghancurkan PDIP dari dalam. Ya, Adian juga ikut-ikutan, malu-maluin lu 98 kayak gitu, senior gua. Ya ampun. Dan ini nih tanggapan dari Pak Jokowi. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Kemarin dokumen bukti-bukti penting yang dititipkan di Rusia oleh Hasto Kristianto, sampai sekarang Hasto jadi tersangka udah lama aja itu nggak dibongkar-bongkar kok. Ini udah tambah lagi dengan adanya utusan yang datang ke PDIP minta sekjennya Hasto Kristianto itu dipecat, dan juga untuk tidak memecat Pak Jokowi dari PDIP. Ternyata setelah Pak Jokowi bilang, "Api, kesabaran saya itu ada batasnya." Nah, setelah itu kayaknya Deddy Sitorus langsung mau mengajak Pak Jokowi untuk ngopi bareng. PDIP tidak memecatnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengajak Jokowi ngopi bareng dan siap membuka siapa utusan tersebut. Nah, di saat ngopi bareng itu, sekalian Deddy Sitorus itu mau memberitahukan bahwa utusan yang datang ke PDIP itu siapa gitu. Nah, kemarin kan yang koar-koar di media sosial kan Deddy Sitorus. Ya harusnya kalau mau membuka utusan itu siapa, ya terbuka dong di depan umum, di depan media. Dan yang paling penting, selain utusan tersebut, yang mengutus, nah, jadi yang mengutus itu siapa gitu loh. Ya untung aja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengutus malaikat Israel ke Deddy Sitorus. Jadi intinya gini aja, nggak usah pakai ngopi-ngopian lah, cukup Deddy Sitorus itu bilang di depan media bahwa utusan tersebut namanya ini, dan yang mengutus utusan tersebut adalah ini. Gitu aja udah beres kan? Atau jangan-jangan utusannya itu Deddy Sitorus sendiri dan yang mengutus Mak Mega sendiri. Karena apa?
Ya karena biar Deddy Sitorus bisa menggantikan Hasto Kristianto untuk menjadi sekjen PDIP. Sementara itu anak banteng ketar-ketir karena nanti takutnya Jokowi itu akan mengambil alih PDIP. Kalian ini kok unik-unik sekali tuh orangnya. Kalau ini hanya drama dari Deddy Sitorus, hati-hati loh Bang Deddy Sitorus. Itu ada hukumnya itu Bang. Jadi saya ucapkan selamat buat Pak Hasto karena sebentar lagi teman-teman Anda dari PDIP itu akan menyusul Anda dan akan menemani Anda di Hotel Prodeo KPK.